Pernahkah Anda mendengar tentang laporan dari World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia tentang the future of jobs 2025? Saya akan coba membahas kaitannya dengan tugas akhir Anda atau status Anda sebagai mahasiswa, atau mungkin Anda yang sudah lulus atau baru saja lulus. Bagaimana harus menyikapi hal ini? Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel ini. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar pendidikan tinggi, dari mau belajar di perguruan tinggi, sedang belajar di perguruan tinggi, dan juga ketika Anda mau lulus atau setelah lulus Anda mau ngapain gitu ya. Nah, dan juga para kolega saya, para dosen, mari kita sama-sama berbagi. Di channel Tirta Mursitama ini Anda bebas menanyakan sesuatu ya, khususnya fokus pada saat ini membahas tentang job market. Wah, ini khususnya buat Anda yang mau lulus atau sudah lulus nih, pikir ini seperti apa ya, dan juga yang sedang mengerjakan skripsi. Baik, di awal tadi saya katakan, pernahkah Anda mendengar ya laporan dari The Future of Jobs 2025 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum ya pada tahun 2020 akhir yang lalu ya. Di situ mengungkapkan ada 10 permintaan pekerjaan ya yang akan muncul ya, terus meningkat ya, growing gitu ya. Ada sekitar 97 juta pekerjaan baru yang akan muncul. Dan di sisi lain itu ada 10 juga permintaan pekerjaan yang menurun gitu. Artinya yang udah nggak relevan lagi. Ada sekitar jumlahnya itu yang akan terhapus sekitar 85 juta. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita juga percaya begitu saja, ikut begitu saja, atau kita akan kritis melihatnya? Baik, tidak perlu khawatir kalau menurut pendapat saya, apalagi kali ini yang sedang menyusun skripsi ya, tentu yang perlu kita tahu, perlu kita pahami dan kita yakin bahwa memang banyak pekerjaan atau profesi tepatnya yang sekarang ya saat video ini dibuat atau saat Anda sedang mengerjakan skripsi ini mungkin belum terdefinisikan dengan baik ya, dengan kemajuan teknologi, inovasi ya, ilmu pengetahuan ya, peradaban ini semakin maju dan ke depan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada. Jadi menurut saya ya kita perlu ada rasa optimisme yang kuat gitu ya, dan kita mengerjakannya dengan penuh kebahagiaan dan penuh semangat gitu ya. Artinya apa? Masa depan itu cerah gitu. Ini kalau menurut Forum Ekonomi Dunia dikatakan bahwa ada 10 jenis pekerjaan yang muncul gitu ya. Nah, walaupun di sisi lain kalau ada yang meningkat permintaannya juga ada yang menurun. Nah, mungkin saya lihat ya, saya sampaikan di sini. Kita bisa lihat sama-sama apa saja kira-kira ya. Nanti Anda bisa lihat. Yang pertama, permintaan pekerjaan yang meningkat adalah data analis ya, and scientist ya. Analisis data dan ilmuwan, AI and machine learning specialist ya, ahli-ahli sangat orang-orang yang punya spesifikasi khusus, spesialis ya di artificial intelligence maupun machine learning begitu. Ada juga di big data specialist, ada digital marketing and strategy specialist, process automation specialist. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang menuntut satu spesialisasi gitu, dari tentang big data tadi, digital marketing ya, proses otomasi, dan selanjutnya ada business development professionals, digital transformation specialist, information security analyst, ada lagi software and application developers, Internet of Things specialist. Nah, kalau saya perhatikan, kalau kita bahas bersama-sama di sini, dari 10 itu banyak ya, sebagian besar permintaan menjadi seorang spesialis, artinya ahli di bidangnya. Apapun sekarang pilihan ilmu Anda, sekarang Anda belajar dimanapun ya, di jurusan atau prodi departemen apapun, jadilah spesialis gitu. Ya. Nah, ini bisa dimulai ketika Anda mengerjakan skripsi saat ini misalnya. Anda sebenarnya sudah diarahkan kepada hal yang spesifik ya, yang sangat spesialis ya.
Walaupun memang kalau untuk S1 tuh masih lebih general lah ya. Ada skill-skill general ya, karena ada soft skill juga. Nah, tapi ke depan harapannya bagaimana lulusan sarjana ya itu juga relevan gitu. Bisa bekerja memenuhi tuntutan pasar atau industri. Bukan semata-mata kita pro pasar ya, bukan semata-mata perguruan tinggi atau universitas menjadi pabrik pekerja di masa depan. Itu menurut saya cara pandang yang kurang tepat ya. Yang tepat adalah pendidikan menjadi salah satu cara agar hidup kita lebih baik di masa depan. Nah, itu menurut saya, karena dengan pendidikan, salah satunya melalui pendidikan tinggi ini membuat kita memupuk pengetahuan, memupuk skill kita, ya, dan juga kita banyak berkenalan dengan orang, kemampuan berorganisasi, kemampuan leadership, kemampuan manajerial, ya. Nah, ini dipupuk menjadi sangat penting. Dan di ujung, ketika skripsi menjadi salah satu ya, syarat untuk lulus atau menjadi ujung dari proses pembelajaran yang panjang selama 3,5 tahun atau 4 tahun, ya mungkin sebagian Anda ada yang 5 tahun ya, Anda sudah meneliti satu skripsi atau topik yang spesifik. Tesis juga demikian. Kalau tesis apalagi kalau untuk beberapa hal itu lebih problem solving ya. Apalagi kalau yang doktoral ya, yang doktoral pasti sudah sangat spesifik keahliannya. Makin tinggi itu makin sempit dan dalam gitu, bukan makin lebar. Makanya di S1 mungkin masih lebar skripsinya, nggak ada masalah. Nah, ketika S2 dan S3 makin sempit. Dengan demikian yang ingin saya katakan bahwa saat ini apapun pilihan dari program studi Anda, coba kaitkan ya. Gimana membuat relevan dengan perkiraan ya dari World Economic Forum ini kan perkiraan ke depan berdasarkan dengan dia tren, dengan wawancara para leader di perusahaan ya dan juga para akademisi melihat kebutuhan seperti ini. Nah, ditambah dengan industri 4.0 ini maupun nanti di Society 5.0 ya, memang kebutuhan antara mesin ya, robot ya, proses otomasi, proses digitalisasi dan manusia itu sudah hand in hand lah, udah sinergi. Nah, namun demikian saya sendiri berpandangan bahwa semaju apapun teknologinya, semaju apapun inovasinya berdasarkan menggunakan mesin, peran manusia tetap penting dan tetap sentral. Gitu ya. Nah, itu tadi dari 10 growing job demand ya. Sekarang apa kira-kira di sisi lainnya ya yang decreasing job demand-nya apa? Ada juga dikatakan di sini ada 10 jenis pekerjaan yang agak menurun nanti di tahun 2025 ya. Yang pertama adalah tentang data entry ya, yang sifatnya clerical. Nah, kemudian ada administrative and executive secretaries. Ya, para sekretari yang sifatnya lebih administratif dan eksekutif ya mungkin agak turun ya, walaupun menurut saya itu masih penting juga. Accounting, bookkeeping and payroll clerk ya, accountant and auditors, assembly and factory workers, business services and administration managers. Kemudian ada client information and customer service workers, ada general and operation managers, ada mechanics and machinery repairs, ada material recording and stock keeping clerk. Kalau saya lihat ya, saya perhatikan, kalau kita perhatikan sama-sama, dari 10 jenis pekerjaan yang turun diperkirakan di tahun 2025 itu, sebagian besar ada sifatnya clerical. Ya, sifatnya clerical yang memang bisa dialihkan, digeser ke mesin. Artinya apa? Kita sebagai manusia perlu meningkatkan kompetensi kita. Bukan berarti sama sekali tidak ada atau tidak penting. Misalnya accounting, bookkeeping, and payroll ya. Kalau sifatnya hanya mungkin menghitung ini berapa payrollnya, diberikan kapan ya, ada bonusnya kapan, mungkin mudah. Tapi bagaimana Anda seorang akuntan gitu punya kemampuan ya, kemampuan yang sifatnya strategis, menentukan mengatur human capitalnya berkaitan dengan misalnya payrollnya ya, berkaitan mungkin ada sistem accountingnya gimana, bookkeepingnya bagaimana. Nah, apabila Anda sudah temukan, itu bisa digeser ke mesin gitu. Tapi idenya ya yang membuat misalnya perusahaan atau organisasi atau unit Anda menjadi lebih tertib, lebih bagus ya,
pelaporannya itu ada di manusianya. Nah, demikian juga accountant sama auditors ya. Nah, auditors ini menurut saya banyak hal yang sifatnya mungkin juga tidak hanya sifatnya finansial atau keuangan ya. Ada beberapa hal yang sifatnya kualitatif, artinya tidak hanya kuantitatif. Di situ kemampuan juga untuk menggali apakah mungkin ya ada kemungkinan penyalahgunaan, ada fraud, ada hal-hal lain, itu ada di manusia gitu. Nah, mungkin dari mesin bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin pelanggaran dari sisi aspek data, tapi menggali di balik itu seperti apa, tetap ada aspek manusianya. Nah, kalau hal-hal yang lain sifatnya kalau misalnya di pabrik ya, assembly and factory workers. Nah, memang kalau yang sifatnya assembly, kerja yang berdasarkan assembly line begitu kan sudah banyak. Memang sekarang pun sudah ada ya, sudah banyak pabrik-pabrik menggunakan robot-robot ya yang memang lebih presisi, misalnya memasang skrup, memasang baut, ban, ya, kaca dan lain-lain itu untuk di manufaktur mungkin ya, di elektronik, di otomotif seperti itu kita bisa melihat itu. Nah, makanya memang harus ditingkatkan ya kalau Anda atau saat ini bergelut di pekerjaan-pekerjaan seperti itu atau di bidang-bidang seperti itu, tingkatkan lagi kompetensi Anda. Yang lainnya saya kira adalah berkaitan dengan bagaimana melakukan service kepada klien ya. Client information and customer services workers. Ini saya menduga berkaitan dengan presisi ketepatan ya, akurasi dari informasi-informasi yang diberikan, bukan persoalan pelayanan. Kalau saya yakin bagaimana kita misalnya menjadi seorang customer relations ya yang bagus atau manajer dari relations yang bagus ya, pasti sentuhan manusianya sangat kuat ya. Pelayanan yang menomorsatukan klien sangat kuat. Jadi ada sentuhan human di situ. Tentu setelah klien itu happy, klien itu senang gitu ya, mau terbuka dengan kita, mulai tertarik dengan service kita atau produk kita. Nah, kita tentu menyajikan data-datanya, tawaran-tawarannya, benefit-benefitnya itu menggunakan mesin ya, bantuan mesin dengan baik. Nah, artinya dari semua ini ya, kalau secara singkat saya katakan penurunan job demand di 2025 terhadap 10 pekerjaan ini itu memang karena pergeseran ya dari sisi akurasi ketepatan data yang mungkin sudah mulai bisa digeser ke mesin, tetapi sebagai manusia tetap menjadi penting, tetap menjadi relevan untuk kita naik kelas gitu. Jadi saya ingin katakan apa? Bagi Anda yang sekarang menekuni persoalan-persoalan administratif ya, kerja atau belajar tentang kesekretariatan gitu ya. Tidak hanya sekedar membuat surat gitu maksud saya, membuat surat yang baik, tapi bagaimana juga ketika Anda menjadi seorang sekretaris mampu mengatur penjadwalan dengan baik ya. Tidak hanya slotnya bos tanggal sekian jam sekian saja, tapi permintaan pimpinan, permintaan para pihak ya, mengatur pekerjaan ya, di antara kesibukan dengan jadwal yang padat itu, tapi waktunya terbatas seperti apa. Nah, itu sentuhan kemanusiaan menjadi sangat penting. Saya percaya bahwa sentuhan emosi itu masih ada. Tidak hanya sekedar Anda melihat kalender Anda, schedule Anda bahwa wah ini bisa masuk sini dan ini udah kosong, ini masih bisa dimasukkan gitu kira-kira ya, atau booking restoran atau booking tempat meeting dan lain-lain. Yang penting adalah akurasinya ya, akurasi dari data-data itu seperti apa dan pelayanan yang baik. Nah, itu satu message utama menurut saya buat Anda yang sedang menekuni bidang-bidang yang diperkirakan turun. Anda punya PR ya untuk meningkatkan kompetensinya sehingga Anda tetap menjadi relevan. Nah, selain itu, hal berikutnya adalah tren dunia ya. Nah, tentu yang tren dunia tidak selalu sama persis ya dengan lingkungan kita yang kita hadapi, misalnya di Indonesia atau di kota kita atau di daerah kita. Ya, secara global memang seperti itu, tapi memang masih membutuhkan waktu bagaimana bertransformasi, katakanlah yang dari manusia menjadi full otomatis ya, atau menjadi full digital. Artinya ada proses. Nah,
Anda proses, nah ada gap ini, tapi jangan Anda buat juga berlama-lama gitu. Nah ini kesempatan buat Anda untuk catch up ya, untuk bisa segera memenuhi permintaan-permintaan seperti itu dan membaca tren itu. Dan ketika tren itu benar-benar menjadi kenyataan ada di lingkungan kita, Anda sudah siap. Nah itu poinnya. Semoga sharing saya pada kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa kalau Anda suka ya Anda like, tadi yang belum like ya atau belum subscribe silahkan subscribe sekarang. Nah ada pertanyaan saya nih ya, question of the day gitu. Dari 10 ya, pekerjaan yang permintaannya meningkat ya, growing job demand tadi yang diperkirakan 97 juta tadi permintaan, menurut Anda mana yang paling penting ya buat Anda? Dan dari 10 pekerjaan yang diperkirakan menurun tadi, menurut Anda mana sih yang paling menurun menurut Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat ya para pejuang skripsi ataupun Anda baru lulus. Ya, ke depan masih banyak, masih cerah, sangat cerah masa depan Anda. Sampai ketemu lagi, jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih.